Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku ada info nih buat kalian semuanya tentang pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara. Ini ada surat edaran ya teman-teman. Tentang apa? Nah, nanti akan aku jelasin di video kali ini. Tapi jangan lupa buat kalian semua untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik subscribe. Silahkan share informasi ini ke teman-teman kalian. Jika video aku bermanfaat, silahkan like, silahkan komen. Terima kasih segi. Nah, kali ini aku ingin share buat kalian tentang surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 17 garis miring SE garis miring 7 garis miring 2020. Tentang apa nih? Nah, tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT-BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di sini ada latar belakang ya teman-teman. Yang pertama, berkenaan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT-BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. B. Agar penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT-BKN tetap terlaksana pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan surat edaran ini yaitu A. Sebagai pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah yang menyelenggarakan seleksi dengan metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran serta tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. 3. Ruang lingkup. Nah, ruang lingkup surat edaran ini meliputi A. Kebijakan umum, B. Prosedur penyelenggaraan seleksi, dan C. Penyelenggaraan seleksi. 4. Dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. C. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. D. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. E. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 19 sebagai bencana nasional. F. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.017-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum. G. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. H. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN.
I. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. C. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15/SE/6/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk yang kelima nih teman-teman, isi edaran. 1. Kebijakan umum. A. Bagi tim pelaksana CAT BKN dan panitia seleksi instansi. Ini untuk tim pelaksana ya teman-teman, sama panitia-panitianya itu. Yang pertama, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, perlu dibentuk tim kesehatan di titik lokasi seleksi minimal terdiri dari 1 orang perawat. 2. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup guna meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas. Jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak napas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut serta melaporkan diri kepada tim kesehatan. 4. Dilakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk kegiatan. Apabila didapatkan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. 5. Menyediakan ruangan khusus bagi peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius. 6. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan atau hand sanitizer di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau hand sanitizer. 7. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Nah, ini teman-teman. Dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. 8. Melakukan pembersihan dan disinfektan ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi. Malah seksi, salah. 9. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara seperti A. Mengatur jarak antrian di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai. B. Mengatur jarak antar kursi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi. B. Bagi peserta seleksi. Nah, ini berarti buat kalian ya teman-teman yang ingin mengikuti seleksi kompetensi bidang CPNS. Ini harus kalian pahami teman-teman. Yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. 2. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. 3. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. 4. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 5. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun, dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Kalian juga boleh nih membawa hand sanitizer sendiri teman-teman, karena memang selama kita masih hidup di kondisi new normal ini, kita memang harus menerapkan protokol kesehatan untuk diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau aku itu secara pribadi, aku kemanapun aku pergi ya, ke kantor, itu aku selalu bawa hand sanitizer di tas ya, buat jaga-jaga diri aku sendiri ketika kita pergi ke suatu tempat itu di sana tidak ada hand sanitizer, atau kadang delalah bener loh, itu ada yang tempat itu yang ada keran untuk cuci tangan tapi sabunnya itu udah dicampur sama air teman-teman.
Karena aku pernah baca, sabun yang udah dicampur dengan air itu efektivitas untuk membunuh kuman-kuman atau virus-virus itu kan sudah berkurang. Makanya lebih baik ketika kalian sudah mencuci tangan pakai sabun yang biasanya disediakan di tempat yang kalian datangi itu, habis itu kalian tetap pakai hand sanitizer teman-teman. Itu saran aku. Lanjut aja, nanti kebanyakan ngalor ngidulnya. 6. Membawa alat tulis pribadi. 7. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah atau ruangan khusus dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. 8. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. D. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming. E. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan BKN nomor 50 tahun 2019 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. F. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. 2. Prosedur penyelenggaraan seleksi. A. Sebelum berangkat, peserta diharuskan dalam kondisi bersih, mandi dan cuci rambut, serta menjaga kebersihan. B. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi. C. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Jadi untuk aturan yang ini tetap sama seperti dalam kondisi normal ya teman-teman. D. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu. E. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. F. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. G. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. H. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. I. Peserta yang suhu tubuhnya lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan nih dengan jarak 5 menit, ditempatkan pada tempat yang ditentukan. C. Peserta yang suhu tubuhnya kurang dari 37,3 derajat Celcius langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan kartu peserta seleksi. Pansel instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi tanpa kontak fisik atau menjaga jarak minimal 1 meter. K. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan kartu peserta seleksi, peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar. L. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. M. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. N. Peserta membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik ya teman-teman, dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan kartu peserta seleksi. Kartu tetap jangan lupa ya teman-teman. KTP juga, kalau nggak ada KTP kan pakai kartu keterangan ya pengganti KTP asli atau kartu keluarga asli yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
O. Petugas melakukan pemeriksaan atau cek bodi menggunakan alat metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan face shield. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi. P. Pansel instansi wajib menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril. Hi. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. R. Tim pelaksana CAT-BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh tim pelaksana CAT-BKN. S. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT-BKN sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. T. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT-BKN apabila ada keluhan kesehatan agar melapor. U. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT-BKN. V. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. W. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi. X. Hasil seleksi CAT presesi yang dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil presesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman seperti kalau kondisi normal dan pada saat pelaksanaan SKD kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin kan setelah ujian nilai kita dicetak oleh panitia kemudian ditempel di papan pengumuman. Untuk kali ini itu tidak ada karena nanti sudah ada di live streamingnya. Terus lanjut yang ke Y, bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius, sebagaimana pada huruf I, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus. 2. Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur. 3. Penyelenggaraan seleksi. A. Dalam penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. B. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi mandiri, ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan atau hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfektan dan termometer infrared difasilitasi oleh panitia seleksi instansi. C. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi kantor BKN Pusat, kantor regional BKN, dan kantor UPT BKN ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan atau hand sanitizer, pembersihan dan disinfektan dan termometer infrared dikoordinasikan oleh BKN dan atau panitia seleksi instansi. D. Tim pelaksana CAT-BKN dan atau panitia seleksi instansi menyediakan sumber daya manusia yang bertugas memastikan ditaatinya protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. E. Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 50 tahun 2019 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test Badan Kepegawaian Negara. Dan F. Penyelenggaraan seleksi menjadi tanggung jawab tim pelaksana CAT-BKN, panitia seleksi instansi,
peserta seleksi, dan pemangku kepentingan lainnya. 6. Penutup. Surat edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2020 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini untuk surat edaran dari BKN udah jelas ya teman-teman, udah aku bacain di video aku kali ini. Aku doain buat kalian semuanya, semoga bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang CPNS dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa konsentrasi mengerjakan, mendapat nilai yang tertinggi, sehingga kalian bisa lolos menjadi pegawai negeri sipil tahun ini, dan selalu jaga hidup kalian dengan menerapkan protokol kesehatan, dan jaga selalu hidup kalian dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.